Oke, langsung mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ibnu Sinowardi, biasa dipanggil Ibun. Dipanggil Ibun itu sejak dari SMP ya, SMP lanjut ke SMA, ke madrasah, langsung kuliah sampai sekarang dipanggilnya Ibun sama teman-teman. Nah, kali ini saya akan coba cerita sedikit ya, mungkin dari awal banget kenapa saya masuk IC. Saya ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan kebetulan uh, dari keluarga inti ini mewajibkan anak-anaknya supaya harus masuk ke madrasah atau masuk ke pesantren. Dimulai dari kakak saya. Kakak saya waktu itu harus masuk ke Latansa, kemudian sempat pindah juga ke Cipasung dan semacamnya. Kemudian ketika masuk ke anak kedua, yaitu saya dikasih pilihan. Mau masuk mana nih pesantrennya atau boarding schoolnya? Banyak sekali nama yang dicetuskan oleh orang tua saya. Ada dari Asapiyah di Sukabumi, lalu ada di Cipasung, ada di mana itu. Sampai akhirnya uh, ibu saya tuh ngasih tahu bahwa ada boarding school yang didirikan oleh Pak Habibie. Nah, saat itu saya langsung penasaran, wah, sekolah seperti apa nih yang didirikan oleh Pak Habibie? Langsung aja saya dan orang tua juga langsung studi banding, langsung datang ke IC waktu tahun 2002 ya, masih banyak kebun karet masalah. Nah, first impressionnya bagus dan sampai ketika saat itu saya langsung punya tekad untuk bisa masuk IC. Kenapa ya? Daripada saya masuk yang lain ya, karena saya udah lihat IC bagus, ya udah saya bertekad untuk bisa masuk IC. Saya coba kerjakan tesnya sungguh-sungguh dan alhamdulillah bisa lolos untuk masuk ke IC. Itu saya merasa sangat senang gitu. Nah, yang paling saya kangeni adalah ketika makan ya, makan siang, makan sarapan, makan malam bareng-bareng di kantin. Di sini pasti banyak kejadian seru, mulai dari kecap yang tumpah ke nampan, mulai dari aneh-aneh lah, ngobrol-ngobrol seru sama temen gura ya, gura tuh guru asuh, lalu macam-macam sih, banyak sekali hal-hal yang di-sharing oleh teman-teman kita di kantin. Terus ini satu angkatan 8, ini ketika hampir mau lulus ya. Totalnya sekitar berapa ya? Lupa ya, 20 kali 5 kelas waktu itu. Salah, satusan lebih ya. Nah, lanjut aja karena teman-teman juga pasti udah tahu tentang kehidupan di IC. Kemudian setelah lulus, saya masuk ke Informatika ITB. Teknik Informatika ITB tahun 2005. Nah, ketika daftar ulang pun ada kejadian lucu ya, bukan daftar ulang, ketika tes atau tes psikolog atau apa itu, ada kejadian lucu, tiba-tiba ketika entah lupa ya, waktu ada isian harus mengisi SMA mana, itu pilihannya ada SMA, lalu ada apa-apa ya, tapi nggak ada pilihan madrasah, Kemudian ada teman IC juga yang nanya ke pengawas, Pak, ini kalau madrasah isinya mana? Kebetulan waktu itu kalau nggak salah yang nanya Gibran atau siapa itu, saya lupa. Ini kalau madrasah gimana isinya? Nah, yang saya ingat waktu itu, pengawas atau dosen ya, bilang, wah kamu dari madrasah ya? Wah kamu harus gigih di sini ya, harus kerja keras di ITB ini. Wah saya langsung, wah ini madrasah di disesuaikan nih. Kita harus bawa nama baik madrasah di ITB ini, bahkan di kampus-kampus lain. Nah udah, saat itu ya mulai jadi motivasi. Gimana caranya supaya madrasah ini namanya baik di ITB, bahkan di tempat lain itu ya. Nah saya kalau ditanya sekolah di mana, saya nggak sekolah, saya madrasah itu. Saya bangga dengan nama madrasah itu. Nah langsung aja ke bagian bikin startup ya. Di tahun keempat ya, tahun ketiga akhir di ITB tahun 2008, kebetulan kami tuh lagi iseng ngobrol, ada yang traktir ulang tahun, dan di situ kita ngobrol berlima ya. Ini fotonya ada semua di sini tahun 2008 bulan September. Kita ngobrol, kita semua kan sering proyekkan ya, kita sering nerima proyek atau nyari uang sana sini. Gimana kalau kita bikin perusahaan bareng aja?
Nah, mulai dari obrolan itu langsung tercetus software house. Nah, namanya dulu bukan Gids Indonesia, tapi namanya CS19 Software House. Dan kebetulan semua orang yang berlima ini itu sering ngumpul bareng di kosan. Jadi berempat ini satu kosan, satu orang sering mampir ke kosan. Dan kenapa namanya CS19? Karena kosan kita di Dago Asri CS19. Gak usah pikir panjang namanya apa, langsung aja CS19 Software House. Karena terinspirasi juga dengan C59 ya, pabrik baju. Nah, nggak harus pikir lama, besok harinya langsung jadi website cs19softwarehouse.com, dan itu menggunakan CMS ya, Joomla pada saat itu. Jadi nggak ada namanya modal berapa, harus nyetor berapa, bikin akte di notaris dan sebagainya. Kita cuma komit nama perusahaannya apa dan komit bahwa ini kita sudah jadi perusahaan. Kemudian beberapa hari kemudian kita coba gaungkan nama tersebut, kita coba berikan info tersebut ke kakak kelas, ke senior, dan alhamdulillah mulai masuk proyek-proyek dari kakak kelas, dari senior yang kebetulan proyekan. Kita terima proyek di Jakarta dan di Bandung dan sebagainya, dan mulailah kita mendapatkan uang dari CS19 Software House ini. Dan ya gajiannya pun gajian bagi-bagi proyek aja, proyeknya dapat berapa, kita bagi 6. Kenapa 6? Satu lagi buat uang kas. Dari 5 orang dibagiin, satu lagi uang kas. Simple kayak itu. Kemudian tadi kan berlima ya. Satu orang tuh lulusan Tarnus. Jadi kalau kita lihat ya di sini, saya dari IC, lalu ada Ray Rizaldi dari IC Serpong sebelah kiri saya, sebelah kanan ya. Lalu sebelah kiri saya tuh ada Imaduddin Amin, angkatan juga IC 8, lalu ada paling pojok kiri di foto itu yang dari Tarnus. Yang paling kanan yang pakai baju hitam itu dari Jogja. Kebetulan sering mampir ke kosan. Jadi kita punya kultur yang mirip ya. Kultur pesantren, kultur asrama, kemudian dari Jogja juga udah biasa sendiri ya, udah biasa mandiri ya, mandiri di Jogja segala macam. Dan kita semua punya kultur sama, dan alhamdulillah karena kesamaan kultur itu ya kita bisa membuat perusahaan dengan kultur yang baik di situ. Nah, kita mulai dari perusahaan kecil. Kita berlima orang itu cukup lama ya, 5-6 orang, karyawan satu, anak magang satu, sekitar 1-3 tahun ya. Kita bertahan dengan kondisi karyawan di bawah 10. Karyawan mungkin cuma di bawah 5 ya, semuanya founder semua 5 plus beberapa karyawan. Kita mulai dengan kekeluargaan yang sangat erat, dengan kultur yang bisa dibilang ya cukup islami tapi nggak islami banget ya. Dan kita juga tetap menanamkan norma-norma baik di perusahaan. Contohnya kita sampai saat ini masih menolak proyek-proyek yang berbau dengan judi, berbau dengan riba dan segala macam. Dan alhamdulillah kita masih terus berusaha untuk bisa mendapatkan uang dengan dari hasil yang baik. Termasuk kita juga selalu menghindari adanya praktek curang atau praktek korupsi segala macam untuk mendapatkan proyek. Kita selalu menghindar. Kalaupun ada yang menawarkan atau mengiming-imingi dapat proyek tapi harus bayar, kita lebih pilih mundur. Sampai sekarang kita masih seperti itu, alhamdulillah. Nah, beberapa tahun kemudian kita juga makin bertambah besar, dan alhamdulillah juga kultur tersebut masih tetap terjaga. Kita rutin membuat bahkan kajian di internal, dan kita juga sharing ke yatim piatu dan segala macamnya. Dan sampai ini sekitar tahun lalu karyawannya udah menyentuh hampir 100 orang. Dan ini benar challenge banget ya, gimana caranya kita bisa membawa perusahaan ke next level, menjadi lebih besar, kemudian ya cash flow ya pastinya lebih besar, hingga ya akhirnya saat ini dihadapkan dengan COVID. Nah itu cukup challenging juga ya, dengan cash flow banyak lalu ada COVID. Nah itu challenging juga. Ini tahun lalu kita ke Pulau Seribu ya, ini hampir 100 orang kita datang ke sana. Nah langsung masuk ke Gids-nya. Bentar ya. Nah langsung masuk ke Gids-nya. Gids ini sebenarnya fokusnya di mana sih perusahaannya? Ketika hari pertama kita berdiri tahun 2008, kita sebenarnya palu gada. Apapun ada project kita kerjakan. Bahkan sempat ada project membuat animasi menggunakan Flash. Kita tetap kerjakan. Bahkan ada orang yang menawarkan untuk membeli
jual beli laptop gitu ya. Aduh, karena kita nggak punya kemampuan itu kita tolak gitu ya. Jadi apapun kita kerjakan, palu gada istilahnya, apa lo mau gua ada. Nah kemudian sampai tahun 2010 atau 2011 kita mulai fokus ke mobile apps. Jadi ketika Android versi 1.6 itu saya lupa tahun berapa, kita baru mulai fokus ke mobile apps. Yang tadinya palu gada, kita mulai mengerucut ke mobile apps. Itu ditandai dengan saya iseng-iseng membeli handphone Android. Waktu itu lagi jalan-jalan, traveling ke Singapura, kebetulan susah cari di Indonesia. Sebelum berangkat saya udah ngincer, saya harus beli handphone Android di Singapura. Dan kebeli, pulang dari Singapura langsung explore gimana caranya membuat aplikasi Android, kemudian beberapa minggu aja langsung publish aplikasi pertama. Nah, di situ saya mulai sounding teman-teman. Gimana kalau kita membuat aplikasi di mobile? Nah, karena teman-teman setuju dan saya yang bawa ide, akhirnya saya kepilih jadi CEO. Saat itu CEO-nya bukan saya, tapi Irfan Hanif. Nah, saya pilih CEO mulai tahun tersebut sampai tahun lalu, saya jadi tahun 2018 ya, saya jadi CEO dan membawa JIS ini ke mobile, fokus ke mobile. Ada banyak sekali proyek yang kita kerjakan ya. Jadi proyek-proyek ini proyek-proyek pesanan orang luar ya. Jadi ibaratnya tukang jahit ya, kita yang ngejahitin. Ada contohnya tiket.com, lalu Aqua, lalu Sariusa, ada Unisya, Pertamina, Belanja dan semacamnya. 90% ke atas ya, 59% itu proyek dari Jakarta semua. Kita kantor di Bandung, semua dari Jakarta. Kita sempat buka di Jakarta, tapi karena mungkin susah koordinasinya dengan Bandung, akhirnya kita tutup kantor Jakarta buat development. Sekarang Jakarta cuma untuk sales dan marketing dan juga finance. Nah, kebetulan kita juga tanpa sengaja ya, kita dekatnya dengan teknologi Google. Tahun 2018 kita terpilih satu dari 2 Google Certified Agency untuk Android. Jadi cuma ada 2 perusahaan di Indonesia 2 tahun lalu. Sampai tahun lalu tuh 2018 akhir atau 19 awal, program Certified Agency itu hilang, nggak ada, dihapus oleh Google. Tapi kita masih bangga sempat merasakan menjadi Certified Agency. Hanya 2 orang hanya 2 perusahaan di Indonesia. Kemudian saya juga terpilih menjadi Google Developer Expert. Ini adalah title yang diberikan oleh individu yang memiliki passion untuk sharing. Dan kebetulan ya GD ini sharingnya adalah sharing dengan teknologi Android. Tahun 2015 terpilih, tahun 2018 atau 2019, 18 itu 19 ya, 2019 itu mundur karena bentrok dengan title di Google. Saya itu ada 9 orang ya GDI dari Indonesia yang ya alhamdulillah sempat merasakan 9 kali bolak-balik ke Amerika gara-gara GDI ini. Kemudian kita juga GITS ini punya fokus juga di GCP atau di cloud-nya milik Google. Selain mobile ya, mobile kan ada Android dan Flutter. Kita juga fokus di cloud-nya. Kita juga menggarap proyek-proyek menggunakan Kubernetes, lalu Google Compute Engine, Google Cloud yang lainnya itu ya. Jadi kita memang mengarah ke teknologi Google expertise-nya ya. Dan kita juga sedang proses untuk menjadi partner sales untuk Chrome Enterprise untuk education dan juga G Suite buat education. Jadi kita sedang mengarah untuk menjadi reseller ya, reseller Chrome dan juga G Suite. Nah, itu dari teknologi yang kita pakemkan ya, kita coba menjadi expertise itu lebih banyak ke teknologi Google. Walaupun ada juga teknologi lain seperti AWS, kemudian Azure dan semacamnya, tapi nggak banyak. Kita lebih banyak ke Google. Nah, paling itu aja sih ya dari saya sharingnya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa coba dipikirin dari sekarang aja apa pertanyaannya.